Selamat datang di Aloha Class bersama saya, Laila Disi Rahmayoga, mahasiswa UNY Ilmu Komunikasi 2019. Kali ini saya akan membahas materi sosiologi mengenai interaksi sosial, nilai dan norma sosial. Namun, saya hanya akan fokus kepada interaksi sosial. Dalam materi interaksi sosial, kita akan belajar mengenai pengertian, syarat terjadinya interaksi, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial, proses disosiatif, proses pembentukan kelompok, lembaga dan organisasi sosial, perubahan dan dinamika sosial budaya, serta interaksi sosial dalam dinamika sosial budaya. Sebelumnya, apa sih interaksi sosial itu? Ya betul, interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, serta antara kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sosial. Terdapat 3 ciri hubungan disebut interaksi sosial menurut Charles Pilmis. Yang pertama, jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi dengan menggunakan simbol atau lambang-lambang. Yang ketiga, ada suatu dimensi waktu. Yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai. Syarat terjadinya interaksi. Coba perhatikan cuplikan video di bawah. Kedua orang tersebut sedang melakukan interaksi. Nah, dalam interaksi terdapat 2 syarat terjadinya interaksi. Kedua syarat tersebut adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berasal dari 2 kata, yaitu kon yang artinya bersama-sama dan tenir yang artinya menyentuh. Kontak sosial dibagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat positif dan negatif, ada juga yang bersifat primer dan sekunder. Dikatakan positif apabila mengarah pada kerjasama, dikatakan negatif apabila mengarah pada konflik, sedangkan dikatakan primer apabila interaksi secara langsung dan sekunder apabila interaksinya melalui perantara. Kemudian, syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek atau feedback. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan informasi kepada pihak lain. Komunikan yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan. Kemudian pesan yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Media yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Dan feedback atau efek yaitu tanggapan atau perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Masih dalam bahasan komunikasi, terdapat 3 tahapan penting dalam komunikasi, di mana tahapan ini harus secara berurutan. Yang pertama yaitu encoding, kedua penyampaian, dan yang ketiga decoding. Encoding merupakan gagasan yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Penyampaian yaitu gagasan yang telah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar itu disampaikan. Kemudian yang terakhir decoding yaitu proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima. Faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial itu ada 5 yang kalau kita singkat menjadi ISISE, yaitu yang pertama adalah imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang kelima adalah empati. Imitasi yaitu tindakan meniru orang lain. Sugesti yaitu pemberian pandangan atau sikap yang dianutnya lalu diterima orang lain. Biasanya muncul ketika si penerima itu dalam kondisi yang tidak netral dan tidak dapat berpikir rasional. Sugesti berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, dan punya pengaruh. Orang yang kedudukannya lebih tinggi, kelompok mayoritas, serta dapat juga melalui reklame atau iklan media massa. Identifikasi yaitu keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, atau dalam kata lain, meniru secara keseluruhan. Simpati yaitu proses seseorang merasa tertarik kepada pihak lain dan merasa seolah-olah dirinya berada dalam keadaan orang lain. Empati yaitu simpati yang lebih mendalam, di
di mana dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat kita singkat menjadi KA3, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang pertama, kerjasama, yaitu berusaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuknya ada spontan, langsung, kontrak, dan tradisional. Spontan yaitu secara semerta-merta, langsung yaitu hasil dari perintah atasan, kontrak yaitu atas dasar syarat-syarat yang disepakati bersama, tradisional yaitu sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. Akomodasi yaitu keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Akomodasi jenisnya ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Koersi merupakan pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah. Kompromi yaitu upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda pendapat atau pihak yang saling berselisih paham. Arbitrasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Kemudian mediasi yaitu adanya pihak ketiga menjadi penengah. Kemudian konsiliasi yaitu mempertemukan keinginan kedua belah pihak. Lalu toleransi yaitu kedua pihak saling menghargai. Stalemate yaitu kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Dan yang terakhir yaitu adjudikasi, yaitu penyelesaian melalui jalur hukum. Jenis-jenis akomodasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik. Bentuk interaksi sosial yang ketiga adalah asimilasi, yaitu menyesuaikan kemauannya dengan kemauan orang lain. Asimilasi terjadi apabila yang pertama, terdapat jumlah kelompok yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok saling berubah dan menyesuaikan diri. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Bahasan selanjutnya yaitu proses disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif mengarah kepada bentuk pertentangan atau konflik yang berwujud persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik. Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi apabila yang pertama, adanya perbedaan pendapat mengenai sesuatu yang paling prinsip. Yang kedua, perselisihan paham yang mengusik harga diri seseorang. Yang ketiga, persamaan kepentingan dalam hal yang sama. Yang keempat, perbedaan sistem nilai dan norma dari kelompok masyarakat. Yang kelima, perbedaan kepentingan politik. Kontravensi merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan sikap ketidakadilan, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Jenisnya ada umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Kontravensi umum misalnya penolakan, keengganan, perlawanan, protes, gangguan, kekerasan, dan mengancam. Kontravensi sederhana misalnya menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, memaki-maki orang lain melalui selebaran, mencerca, dan memfitnah. Kontravensi intensif misalnya penghasutan, penyebaran desas-desus, dan mengecewakan pihak lain. Kontravensi rahasia berupa pengkhianatan, membuka rahasia pihak lain. Dan yang terakhir, kontravensi taktis berupa intimidasi dan mengganggu pihak lain. Lalu pertikaian, yaitu proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Nah, dalam pertikaian, perselisihan bersifat terbuka. Pertikaian terjadi karena makin tajamnya perbedaan antara kalangan yang berselisih paham.
Kondisi tersebut mengakibatkan ancaman, rasa benci yang mendorong tindakan untuk melukai, menghancurkan, atau menyerang pihak lain. Yang terakhir adalah konflik, yaitu keadaan yang membuat salah satu pihak merintangi atau menjadi penghalang bagi individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Konflik bisa terjadi apabila yang pertama, adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, berprasangka buruk kepada pihak lain. Yang ketiga, individu yang kurang bisa mengendalikan emosi. Yang keempat, adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Dan yang kelima, adanya persaingan yang sangat tajam sehingga kontrol sosial kurang berfungsi. Perlu kalian ingat bahwa persaingan tidak sama dengan konflik. Di sini terdapat beberapa perbedaan antara persaingan dan konflik, di mana yang pertama, jika persaingan aktivitasnya tidak menimbulkan reaksi yang berarti, kalau konflik menimbulkan reaksi yang keras. Persaingan tidak berniat menjatuhkan pihak lain, sedangkan konflik ada rencana menjatuhkan pihak lain. Persaingan bisa digunakan sebagai motivasi, sedangkan konflik muncul karena kesalahpahaman. Persaingan dilaksanakan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan, sedangkan konflik dilaksanakan dengan penuh prasangka sehingga cenderung merugikan pihak lain. Bahasan kelima adalah proses pembentukan kelompok, lembaga, dan organisasi sosial. Kelompok merupakan kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi atau berkomunikasi. Faktor pembentuknya adalah adanya kedekatan dan kesamaan. Kelompok macamnya ada kelompok statis, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kelompok statis merupakan kelompok yang bukan organisasi karena tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Kelompok kemasyarakatan, kelompok yang memiliki persamaan, tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial antara anggotanya. Kelompok sosial adalah kelompok yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok asosiasi adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki kesadaran bersama akan tanggung jawab dan memiliki struktur atau kepengurusan. Materi selanjutnya yaitu perubahan dan dinamika sosial budaya. Perubahan dan dinamika sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi di waktu tertentu terhadap organisasi sosial masyarakat seperti nilai-nilai, norma, kebudayaan, dan lainnya. Bahasan yang keenam adalah teori penyebab terjadinya perubahan sosial. Terdapat 4 teori, yaitu teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, dan teori siklis. Teori evolusi yaitu bertahap berkembang dari primitif, tradisional, dan bersahaja menuju modern yang kompleks dan maju. Dapat dilihat pada grafik berikut. Kemudian teori konflik. Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan kelas masyarakat antara kelompok tertindas dengan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosial yang secara pribadi mempengaruhi mereka. Dan yang terakhir adalah teori siklis, di mana adanya perubahan yang berulang-ulang yang terjadi sekarang punya kesamaan dengan yang terjadi sebelumnya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial menurut Sukanto. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, pertentangan atau konflik, terjadinya pemberontakan, dan ide. Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Bahasan yang terakhir yaitu interaksi sosial dalam dinamika sosial budaya. Tindakan sosial dibedakan menjadi 4 tipe tindakan, yaitu tindakan sosial instrumental, tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan sosial tradisional, dan tindakan afektif. Tindakan sosial instrumental merupakan tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian,
tindakan sosial berorientasi nilai merupakan tindakan yang memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Kemudian tindakan sosial tradisional, yaitu tindakan yang termasuk kebiasaan yang berlaku selama dalam masyarakat. Kemudian tindakan afektif, yaitu tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa perhitungan. It's quiz time. Kali ini saya mempersiapkan 2 jenis kuis. Yang pertama ada kuis teka-teki silang, yang kedua ada kuis Kahoot. Kuis ini digunakan untuk memperdalam pengetahuan teman-teman mengenai materi interaksi sosial. Jadi, langsung saja ke kuisnya. Kalian dapat menyiapkan selembar kertas dan memberhentikan video sebentar untuk mengerjakan. Jawaban TTS akan langsung diberikan setelahnya. Sedangkan untuk Kahoot, teman-teman dapat mengaksesnya secara mandiri melalui link yang tertera pada akhir video. Selamat mengerjakan! Terima kasih telah menyimak pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengisi feedback melalui link Google Form di bawah ini. Dan jika teman-teman ingin mengerjakan kuis lainnya, dapat mengakses link Kahoot melalui menu More Quiz. Dadah, sampai jumpa!